Di sebuah medan perang yang luas, semua orang terkapar dan terbaring tak bernyawa. Perang yang berlangsung selama 18 hari dan dinamai sebagai Perang Kuruksetra. Di sana hanya menyisakan seorang lelaki yang bernama Aswatthama. Dia berjalan mengambil rumput terakhir yang tersisa di tanah perang, lalu berdoa pada dewanya yaitu Brahma. Seketika rumput bersinar dengan kata-kata terakhirnya, berakhirlah bagi para Pandawa. Rumput yang bersinar terbang menuju langit. Beralih di sebuah kerajaan, Utari, seorang istri dari Abimanyu yang juga ikut berperang di Kuruksetra, dia yang santai karena sedang hamil tua mengandung seorang Pandawa berjalan keluar karena melihat langit sangat aneh. Dan tiba-tiba ada cahaya yang menusuk perut Utari. Ternyata Utari disantet sama Aswatthama, guys. Dan di film ini namanya Brahmastra ya, bukan santet. Kembali ke Aswatthama. Setelah dia mengirim Brahmastra pada Utari, Aswatthama didatangi oleh Dewa Krishna. Dewa Krishna marah pada Aswatthama karena mencoba menggugurkan kandungan Utari. Dewa Krishna menyinggung Aswatthama tak pantas menjadi anak dari Dronacharya. Mendengar itu, Aswatthama kesal dan menyerang Krishna. Tapi apa daya, yang dilawan adalah seorang dewa. Aswatthama terpojok dan meminta agar Krishna membunuhnya. Tapi Krishna tak mau karena membunuh Aswatthama sama saja dengan kebebasan untuknya. Jadi Krishna mengutuk Aswatthama dengan mencabut permata di dahinya. Karena permata di dahi Aswatthama membuat dia tak takut akan senjata, rasa lapar, dewa, dan semua yang di dunia, bahkan Tuhan sekalipun. Dan Aswatthama akan dibiarkan hidup untuk waktu yang lama. Dan Aswatthama juga akan merasakan rasa yang mengerikan yang belum pernah ia rasakan karena permata. Dan luka bekas permata di dahinya juga akan terus mengeluarkan cairan yang busuk. Dan film Kalki 2898 AD dimulai. Di zaman Kalki 6000 tahun setelah perang Kuruksetra, perang para dewa, para manusia, kekejaman semua negara terus berlanjut di dunia. Dan dunia hancur tak tersisa. Di gurun yang sangat gersang, kendaraan melayang membawa beberapa orang. Mereka semua sedang menuju ke suatu tempat. Kota pertama yang berada di bumi dan sekarang juga adalah kota terakhir ketika bumi hampir musnah, yaitu kota Kasi. Kendaraan masuk ke dalam. Terlihat di sana ada sebuah piramida terbalik yang melayang dan sangat megah. Bangunan itu dinamai kompleks. Bangunan yang ditempati oleh sang penguasa dunia baru yang bernama Supreme Yaskin. Kendaraan akhirnya sampai di tempat pemeriksaan. Lelaki dan perempuan segera dipisah oleh petugas di sana. Para petugas kota Kasi mulai mengecek para perempuan dengan alat mereka. Jika alat berwarna hijau, artinya wanita itu subur dan mereka akan dibawa ke kompleks karena dibutuhkan dan orang yang membawanya diberikan 10.000 units. Lalu jika mereka berwarna merah, mereka akan dibiarkan hidup di kota Kasi. Tiba-tiba seorang bocah kecil ingin menyerahkan temannya pada penjaga karena ia tergiur oleh units yang diberikan. Untung saja bocah perempuan yang menyamar menjadi lelaki itu berhasil bersembunyi dan dibawa kabur oleh lelaki tua yang bernama Rumi ke sebuah tempat di bawah kota Kasi. Di sana ternyata ada banyak orang juga dan menamai grup mereka Shambhala. Orang-orang yang berkeyakinan dan punya harapan hari esok akan lebih baik dan dianggap pemberontak bagi orang-orang di kompleks. Rumi berbicara dengan seorang wanita yang satu grup bernama Maria. Rumi bilang waktu ramalan sudah tiba. Lalu seorang wanita hamil keluar dari ruangan besi. Rumi mendekatinya dan mengeluarkan sebuah artefak. Rumi bilang jika batu artefak ini menyala ketika didekatkan pada wanita hamil, dewa akan lahir dari seorang wanita itu. Semua pun deg-degan dengan hasilnya, tapi antusias mereka sirna karena tak terjadi apa-apa. Saat sedang berbicara, tiba-tiba Rumi dan yang lainnya diserang oleh petugas keamanan Kasi. Perkelahian pun tak terhindarkan. Batu artefak jatuh dan diambil oleh bocah tomboy yang bernama Raya. Lalu yang lain berhasil kabur. Rumi dan Vidya ditangkap untuk diadili. Rumi dan Vidya berdiri di altar besar di depan kompleks. Mereka dikelilingi oleh orang-orang. Gerbang kompleks pun terbuka. Tiba-tiba Rumi disergap oleh seekor harimau.
Tapi untungnya harimau itu tak menyerang, hanya menakut-takuti saja. Harimau dipanggil kembali oleh seorang komandan kompleks yang bernama Kapten Manas. Seorang petugas staf mendekati Manas dan bilang dia yang memberitahukan tempat para pemberontak dan meminta agar diberi izin masuk ke dalam kompleks. Manas hanya mengelus kepalanya dan lalu mendekati Vidya. Manas menyuruh membawa Vidya karena dia hamil dan subur. Dia akan digunakan oleh kompleks. Tapi Rumi menahannya dan Manas bilang dia akan melepaskan Vidya jika Rumi mau memberitahukan persembunyian para Sambala. Tapi Vidya sudah kuat mental. Dia bilang pada Rumi agar jangan katakan apapun. Vidya sudah muak dengan perilaku kompleks. Lalu Manas menembak perut Vidya dengan senjata di tangannya dan membuat Vidya tewas seketika. Dan Manas berpidato hanya ada satu Tuhan di dunia, yaitu Supreme Yaskin. Melihat itu Rumi geram dan mencoba melawan. Tapi baru ngoceh dan berdiri sebentar, Manas menembakkan senjatanya ke Rumi dan Rumi tersungkur lalu tewas. Rumi menjatuhkan alat komunikasinya dan Mariam kaget melihat Rumi sudah terkapar. Berbarengan dengan itu, tim Aju diketahui oleh Manas. Mereka pun kabur dan diberi bounty oleh Manas 5.000 unit per kepala. Semua orang-orang Kota Kasih berbondong mengejar Aju dan tim karena tergiur hadiah dari Manas. Aju berpencar dengan Raya dan Luke. Tapi Luke terpojok oleh petugas pemeriksaan. Saat Luke terpojok oleh petugas pemeriksaan, di sana sudah ada robot AI yang canggih bernama Buji. Buji menangkap Luke terlebih dahulu. Dan petugas pemeriksaan kesal dan ingin mengambil Luke, tapi tiba-tiba teman Buji keluar dengan gaya keren khas film India. Dia adalah Bhairava. The undefeated, the one and only Bhairava. Akhirnya pertarungan tak terelakkan, tapi Bhairava berhasil mengalahkan pasukan pemeriksaan dan juga orang-orang susah Kota Kasih dengan mudah tanpa sedikit pun luka. Ia dan Buji segera pergi dan membawa tahanan dengan mobilnya. Berganti scene di sebuah salah satu ruangan di kompleks. Para wanita terbagi dua dengan berbaju putih dan hitam. Yang putih wanita-wanita hamil dengan eksperimen keji, dan wanita baju hitam adalah yang sedang diuji coba untuk hamil. Manas tiba di ruangan itu, lalu bertemu kepala lab dan menanyakan tentang proyek Ki yang dijalani. Kepala lab bilang Supreme Yaskin mencari kandungan yang berumur 150 hari. Tapi mereka semua tak ada yang sanggup. Bahkan paling lama sekarang hanya ada 91 hari. Semua wanita subur di sana ternyata hamil karena ekstrak oleh DNA Supreme Yaskin. Lalu ada seorang wanita yang 91 hari kehamilannya akan diekstrak kandungannya menjadi sebuah serum. Karena keegoisan Manas, dia diminta untuk bertemu oleh Supreme, tapi takut jika tak membawa apa-apa. Jadi Manas memaksa kepala lab segera mengekstraknya. Walau petugas lab bilang masih bisa ditunggu beberapa hari. Manas tak mau tahu karena dia juga takut pada Supreme. Diekstraklah kandungan itu dengan alat canggih lagi. Terlihat kandungan di perut perempuan itu kempes dan berubah menjadi cairan botol serum. Dan sang wanita harus tewas. Tak sampai situ, wanita yang sudah tewas tak berguna akan dibuang lalu dibakar di tungku api yang besar. Manas sedikit kaget kenapa wanita itu tewas, dan kepala lab menjelaskan dia sudah mencoba ribuan kali tapi tetap tak ada yang selamat. Kepala lab pun bilang agar Manas membawanya untuk bertemu Supreme, dan kepala lab mengambil serum yang baru diekstrak untuk dibawa ke Supreme. Tapi terlihat kepala lab menukar serum itu dengan serum lain yang ia sembunyikan di sarung tangannya. Sampailah Manas dan kepala lab di tempat yang indah. Dan ada seorang berdiri di atas patung yang besar. Dia adalah konselor Bani, orang kepercayaan Supreme. Manas menjelaskan kenapa kepala lab ikut. Bani pun mengerti dan segera mendekatkan tangannya ke patung raksasa. Seketika patung menyala dan bergerak membawa mereka bertiga menuju tempat Supreme. Manas juga meminta serum itu pada kepala lab agar dia sendiri yang memberikannya nanti untuk ajang cari muka.
Mereka pun sampai di tempat Supreme. Terlihat Supreme sedang melayang dengan bola-bola mengelilingi dirinya, mirip seperti Rikude Sennin Naruto. Salah satu bola-bola yang mengelilinginya pun menghampiri Manas, dan Manas memberi serum itu. Supreme mengambil serum dan memasukkan serum ke tubuhnya. Terlihat serum bereaksi, tapi tiba-tiba tubuh Supreme jatuh. Tak lama Supreme bangkit kembali dan menghampiri Kepala Lab. Supreme tahu ternyata Kepala Lab mencoba membunuhnya dan mencekik leher Kepala Lab dengan bola-bolanya. Kepala Lab bilang bahwa dia sudah muak dengan Supreme dan ingin dunia lebih baik. Supreme yang merasa dikhianati segera membunuh Kepala Lab di situ. Dan Supreme menyuruh Manas dan Bani segera menemukan serum dengan kandungan 150 hari. Lalu Supreme kembali menjadi Rikudo Sennin. Di lab kompleks, seorang wanita berbaju hitam yang bernama Sum 80 atau Sumati terlihat sedang menyembunyikan kehamilannya yang ternyata sudah berusia 150 hari. Tapi salah satu teman Sumati melihat itu dan segera menyuruhnya untuk melapor. Siapa tahu dia akan menjadi penduduk kompleks yang beruntung. Tapi Sumati tak mau anak yang dikandungnya dikorbankan. Walau itu anak hasil eksperimen lab tanpa ayah, Sumati tetap akan merawatnya dengan kasih sayang. Di kota Kasih, Bhairava berniat menjual Luke. Tapi Luke mengajak Bhairava untuk bergabung dengan Shambhala. Bhairava menolak keras dengan bilang dia sudah pernah bertarung di pihak manapun. Lalu flashback ketika ia masih kecil dan diadopsi oleh seorang pilot di kota Kasih. Bhairava kecil diasuh sampai besar, bahkan diajarkan cara bertahan hidup sampai di mana kompleks memberikan bounty pada ayah angkat Bhairava. Dan ayah Bhairava berniat menjual Bhairava untuk sebuah unit agar dia bisa hidup di kompleks. Tapi karena Bhairava cerdik dan diajarkan bertahan hidup, dia terlebih dahulu menghubungi kompleks dan menyerahkan ayah angkatnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, Bhairava sedang di markasnya. Dia didatangi oleh beberapa orang karena hutang unit yang lumayan besar. Luke sudah tak terlihat ada di mana. Saat para penagih ingin menyita kendaraan Bhairava, seorang wanita cantik datang yang bernama Roxy dan mengusir para penagih dari sana. Tapi Roxy hanya ingin memberi perhitungan kepada Bhairava. Roxy suka pada Bhairava, tapi Bhairava hanya mengambil unit Roxy dan memanfaatkannya. Setelah puas, Roxy pergi untuk bekerja di kompleks. Bhairava yang mengetahui itu meminta agar Roxy membawa dirinya ke kompleks. Awalnya Roxy kesal dan menolak. Tapi dengan rayu-rayuan gombal Bhairava, akhirnya dia setuju untuk mengajak Bhairava pergi ke kompleks. Esoknya mereka pergi menuju gerbang kompleks dan mendaftarkan diri untuk bekerja. Roxy mendapatkan waktu 70 hari, sedangkan Bhairava hanya bisa bekerja selama 1 jam saja. Para pekerja pun menaiki lift canggih masa depan. Bhairava senang dan berterima kasih pada Roxy. Roxy juga terlihat senang, malu-malu kesemsem. Sampailah mereka di tempat kerja. Tapi bukannya kerja, Bhairava malah ingin menghabiskan waktu 1 jamnya untuk jalan-jalan di kompleks bersama Roxy. Akhirnya mereka berdua berkeliling kompleks. Mereka sangat gembira karena kompleks mengambil semua energi bumi. Jadi di dalam sebuah piramida terbalik, ada tempat yang begitu indah di kompleks. Di kompleks diperlihatkan bahkan ada gunung dan pantai, seperti layaknya bumi sebelum musnah. Kegirangan mereka berdua berlanjut sampai malam. Bahkan mereka berganti pakaian dan menghadiri sebuah pesta di salah satu pulau di kompleks. Tapi hanya sebentar saja Bhairava diketahui oleh petugas keamanan kompleks dan ditahan. Esoknya masih di kompleks, konselor Bani bersama stafnya menemukan sebuah busur yang terkubur. Beralih ke lab kompleks, Sumati dikhianati oleh temannya dan dia sekarang memakai baju putih wanita hamil. Di kota Kasih, Raya yang masih menjadi buronan dikejar oleh robot dari kompleks dan dia lari ke sebuah reruntuhan kuno. Saat robot ingin menyeretnya, terlihat di sana seseorang dengan penutup wajah dan tubuh penuh dengan debu dan sarang laba-laba berdiri dan menghancurkan robot itu dengan mudahnya. Lalu Raya pingsan karena luka di kepalanya.
Di lab, Sumati terlihat cemas karena dia akan segera diekstraksi janinnya untuk menjadi serum. Kembali ke Raya, dia tersadar dan mendekati lelaki tua yang membantunya. Lelaki itu terluka akibat tembakan dari si robot. Lalu di lab, ekstraksi Sumati dilakukan. Sumati ketakutan bukan main. Tapi saat proses berjalan, tiba-tiba listrik di seluruh komplek bermasalah, bahkan sampai di ruangan pribadi Bani. Bani heran, dan busur yang ia temukan mengalami keanehan. Saat dipegang, Bani malahan terpental, bersamaan dengan ingatan perang Kurukshetra. Dan lelaki tua yang di reruntuhan bersama Raya juga merasakan itu. Ternyata dia adalah Aswatthama yang dikutuk oleh Dewa Krishna. Lalu di lab, Sumati sudah menghilang dari tempat ekstrasinya. Dia masuk ke saluran pembuangan. Saat ingin masuk ke tungku pembakaran, teman yang mengkhianatinya malah menyelamatkannya. Dan ternyata ia adalah orang dari Shambhala yang sudah 2 tahun menjadi mata-mata di lab kompleks. Lily sudah tak terhitung jumlahnya melihat aksi keji kompleks, tapi tak bisa apa-apa sampai akhirnya dia tahu tentang keadaan Sumati. Dan Lily membuat rencana agar Sumati diekstrak lalu dikeluarkan lewat jalur pembuangan karena ini satu-satunya jalan. Kembali ke Bhairavan, dia sudah kembali ke kota Kashi sendirian tanpa Roxy. Lily dan Sumati berencana pergi lewat saluran terowongan gorong-gorong. Di luar saluran itu ada anggota Shambhala yang lain sudah menunggu untuk menjemput mereka. Tapi mereka diketahui oleh petugas keamanan komplek, yaitu Rider. Lily mau tak mau berkorban dan menahan para Rider agar Sumati bisa pergi. Lily bilang, "Pergi saja, aku akan baik-baik saja." Karena Sumati tak mau menyia-nyiakan usaha Lily, dia pergi dan sampai di jalur terakhir terowongan. Tapi rintangan belum selesai. Di jalur keluar itu, Sumati tak sengaja melewati sensor pertahanan otomatis. Dan dari kiri dan kanan terowongan keluar api yang menyembur sangat besar dan siap membakar siapapun yang lewat. Di sisi lain, batu artefak punya Rumi yang dibawa oleh Raya bersinar. Aswatthama melihat itu dan mendekatinya, lalu mengambilnya dari Raya. Aswatthama mengingat kata-kata Krishna ketika permata kembali pada dirinya, waktu yang ditentukan telah tiba. Tama segera memasang kembali permata itu di dahinya. Seketika luka-luka dan kutukan yang ia alami sirna semua. Kembali ke Sumati, dia yang dikejar oleh para Rider memberanikan diri melewati kobaran api. Lalu dengan ajaibnya, api-api menjauh dan membuka jalan untuk Sumati dan anak di kandungannya. Tapi ketika Rider mengikuti Sumati, mereka malah hangus terbakar. கடவுள் வருவாருன்னு Sedangkan di kota Kashi, Bhairava menahan sebuah batu besar yang akan jatuh karena tersambar petir. Di balik batu itu ada sebuah patung dewa. Lalu Manas dipanggil oleh Bani. Bani menanyakan apakah ada sesuatu yang aneh di lab. Manas diam saja, pura-pura tak tahu. Lalu Bani menunjukkan busur yang ia temukan. Bani bilang busur ini adalah Gandevam, busur ciptaan Brahma untuk mengalahkan dewa. Bani menambahkan, kita semua harus waspada karena sebuah kekuatan baru sudah terbangun. Di sisi lain, Sumati berada di sebuah mobil menuju Shambhala. Dan Kira memberitahu di sanalah tempat paling aman untuk Sumati. Kira terus bercerita bagaimana dia dan Aju akan menikah setelah sampai di Shambhala. Tapi Sumati tak mengerti apa-apa karena dia dari kecil sudah jadi bahan eksperimen. Akhirnya Kira menceritakan dan memberitahu semua hal dengan dunia di luar kompleks pada Sumati. Tiba-tiba Ferran memberhentikan kendaraannya karena para Rider masih terus mengejar dan mencari keadaan Sumati. Rider memeriksa kendaraan Ferran. Awalnya kosong, tapi salah satu Rider merasakan ada yang janggal. Benar saja, Kira menutup keberadaannya dan Sumati dengan alat canggih. Lalu ketika ketahuan, mereka segera menghabisi Rider itu. Tapi salah satu Rider berhasil memberi bounty untuk Sumati dengan harga buronan yang tertinggi, yaitu 5 bintang. Dan bounty Sumati segera menyebar di kota Kashi. Bhairavan yang mengetahui itu pun segera bergegas bersama Buji memburu Sumati. Kembali ke Sumati, sudah banyak Rider dan orang kota Kashi yang mengejarnya. Kira mencoba untuk menahan mereka.
Tapi tak bisa semuanya dan Kira harus tewas di depan mata Aju. Aju terpukul dengan keadaan itu. Revan terus melaju, tapi akhirnya kendaraan mereka terpojokkan oleh para rider. Aju tertembak. Saat nyawa Revan di ujung tanduk, Raya tiba bersama Aswatama. Aswatama merasakan keberadaan Sumati, lalu ia tiba-tiba ditembaki oleh para rider. Aswatama yang sudah menerima kembali permatanya kebal terhadap senjata riders dan bilang ini bukan perang, hanya perjamuan biasa. Dan dengan kekuatannya para riders kalah semua. Setelah selesai dengan rider, Aswatama mendekati Sumati. Aswatama memberi hormat pada Sumati dan akan melindunginya. Rider yang lain pun datang, lalu Aswatama mencoba menahan mereka semua. Bersamaan dengan Bhairava yang tiba di sana, Bhairava juga mengalahkan para rider dan akhirnya bertemulah Bhairava dan Aswatama. Mereka punya misi yang berbeda. Akhirnya perkelahian antar kekuatan dewa kuno dan alat canggih masa depan dimulai. Di kompleks, Manas memberitahu Bani ia berhasil mengekstrak janin Sumatri, tapi hanya setetes saja, dan bilang pada Bani gagal membawa Sumati karena ada sosok besar yang melindunginya dengan permata yang menempel di dahi. Bani yang ahli sejarah langsung tahu dia adalah Aswatama, dan semua kejadian ini ternyata saling bersangkutan. Dan anak yang dikandung Sumati benar adalah seorang dewa yang akan lahir setelah ditunggu-tunggu selama 6.000 tahun lamanya. Di sisi lain, kendaraan Sumati memasuki Shambhala. Aswatama sangat hormat dan tunduk melayani Sumati. Awalnya sebagian orang takut kalau Sumati berada di Shambhala karena mempunyai bounty 5 bintang. Tapi Maryam percaya dengan garis takdir dewa. Lalu saat keadaan para penduduk Shambhala sedang bimbang, tanah yang sudah gersang lama tiba-tiba turun hujan di sana, dan gong penyambutan Sumati dibunyikan. Sumati dibawa ke sebuah pohon kehidupan, tempat sumber kehidupan di Shambhala. Maryam bilang energi pohon kehidupan hampir habis. Dan tiba Sumati di Shambhala membuat pohon kehidupan kembali bekerja. Di gurun pasir, Bhairava berhasil selamat dari reruntuhan. Dia didatangi para rider yang dihajarnya. Lalu Bhairava diberi daftar hitam, orang yang tak akan pernah bisa ke kompleks atau diblokir permanen. Bhairava kecewa berat karena tujuan dia hidup di kompleks, tapi dia malah diblokir. Bhairava pulang dan membebaskan Luke, bahkan memberi Luke pesangon 500 unit. Tapi Luke yang merasa kasihan pada Bhairava berniat mengajaknya untuk ke Shambhala dan bergabung dengannya. Lalu flashback waktu di gurun. Ternyata Bhairava sengaja pura-pura sedih. Dia sudah punya kesepakatan dengan Manas. Jika bisa membawa Sumati kembali, Manas sendiri yang akan mengajaknya pribadi tinggal di kompleks. Malamnya di Shambhala, semua orang melakukan ritual perjamuan untuk menyambut kelahiran dewa baru. Di tengah ritual, Sumati melihat bayangan orang-orang Shambhala pada mati menyelamatkan dirinya. Akhirnya acara selesai. Raya mendatangi Aswatama karena Raya penasaran dengan cerita perang besar dulu. Aswatama bercerita sedikit. Dulu dia kalah oleh Arjuna karena Gandevam yang dibawa Arjuna. Tapi ada satu orang lagi yang lebih kuat dari Arjuna. Dia adalah saudara Aswatama, yaitu Karna. Tapi dia mati dengan menyedihkan. Lalu tongkat sekarang yang dibawa-bawa Aswatama adalah milik Karna.
Dan tongkat ini hanya aktif jika Karna yang memegangnya. Jadi sekarang hanya tongkat biasa. Tapi Aswatama akan terus menjaga tongkat ini karena ini punya saudaranya. Di kota Kashi, Bhairava bersiap-siap dengan memodifikasi buji. Di gurun, preman kota Kashi masih hidup. Dia sengaja menempel pelacak di kendaraan Revan. Di Shambhala, Sumati ingin pergi karena merasa bersalah pada Aju dan takut orang Shambhala juga akan mengalaminya. Tapi Aswatama bilang, semua pengorbanan mereka akan terbayarkan. Dan bayi yang lahir darimu membuat kehidupan lebih subur dan bermanfaat dari sekarang. Kau terpilih sebagai ibu dewa, dan melahirkan kehidupan baru adalah tugasmu. Lalu tanggung jawabku adalah untuk melindungimu. Bhairava dan Luke akhirnya sampai di Shambhala. Saat dia dibawa untuk bertemu Revan, Bhairava membuat Luke dan petugas Shambhala pingsan. Di pohon kehidupan, Sumati diajak Aswatama pergi karena tak aman di sana. Saat Aswatama dan Sumati berjalan di jembatan, dia dihadang oleh Aswatama juga. Sumati bingung kenapa ada dua Aswatama. Lalu terjadilah pertempuran Aswatama versus Aswatama. Aswatama palsu kalah dan berubah jadi Bhairava. Sumati segera berlari mendekati Aswatama asli. Bhairava terpojok dan akhirnya ia bergabung dengan Buji lalu menjadi Bai Buji. Bhairava pun dikepung oleh pasukan Shambhala. Tiba-tiba langit portal Shambhala diserang dari luar. Terlihat barir kota Shambhala sedang berusaha ditembus oleh para raider yang dipimpin oleh Manas langsung. Perang antara Kompleks dan Shambhala pun dimulai. Pasukan Kompleks sudah mulai memasuki Shambhala. அந்த இருட்டி போன வாசலுக்கே வந்துருச்சு. Di sisi lain, pertarungan Aswatama melawan Bai Buji terus berlanjut. Lagi-lagi Bai Buji kalah telak. Manas tiba di tempat Sumati dan dengan alatnya Manas menangkap Sumati. Maryam segera menyelamatkan Sumati dan bertarung melawan Manas. Tapi ada sebuah nasib naas. Maryam pun harus tewas ditusuk oleh pedang Kapten Manas. Sumati terjatuh dari udara. Untungnya ia diselamatkan Bhairava dan juga Aswatama. Setelah itu Aswatama segera memukul Bhairava hingga terpental dan membuatnya pingsan. Lalu Aswatama diserang oleh Manas dengan alatnya dan terperangkap. Manas menghampiri Sumati dan memukulnya hingga pingsan. Manas pun membawa Sumati ke kapalnya. Aswatama pun hanya pasrah dan berteriak saja, dibarengi oleh gugurnya satu daun dari pohon kehidupan yang terbakar. Daun itu melayang dan menghampiri tongkat Karna. Lalu tongkat menyentuh tangan Bhairava yang pingsan. Seketika tongkat berubah merah berapi-api dan tongkat api menyerang kapal-kapal raider yang terbang. Manas pun segera menyerang Bhairava, tapi dengan tongkat itu kekuatan Bhairava menggila di atas normal. Aswatama hanya bengong sambil melihat Bhairava seperti Karna saudaranya. Aswatama juga melihat pertarungan Manas dan Bhairava mirip seperti Arjuna dan Karna. Dan Bhairava berhasil mengalahkan Manas dan membuatnya tewas. Bhairava kembali normal dan membawa pergi Sumati dengan Buji. Aswatama tak berhasil menghalangi dan dia mengingat kembali perangnya. Aswatama menganggap Bhairava adalah saudaranya, sang keturunan Dewa Matahari. அவன் கண்களில் சூரிய ஒளி. Di kompleks, Bani memberi serum yang setetes dari ekstrak Sumati pada Supreme. Supreme yakin memasukkan serum yang setetes itu dengan tubuhnya menjadi lebih muda beberapa tahun dan sehat kembali.
Supreme Yaskin bilang hanya setetes saja sudah punya kekuatan sebesar ini dan biar aku sendiri yang mencarinya. Lalu Supreme Yaskin memegang dan mengangkat busur Gandevam. Busur yang tak bisa disentuh siapapun. Dan film Kalki 2898 AD Season 1 selesai.